Halo anak-anak di seluruh dunia, selamat datang di Kawan Kekawan. Kami senang bersama kalian untuk belajar tentang Yesus Kristus dan Injilnya. Kami harap kalian merasakan kasih Bapa Surgawi dalam program kita hari ini. Kami mengasihi kalian. Siapkan sarapan, lezatnya sarapan, sarapan untuk kawanku. Besar porsiku, hei! Oh, oh, hanya kecelakaan. Tapi tak akan terjadi jika paruhku tak begitu besar. Oh, tentu, kamu diundang teman terbaikku. Kita akan pesta nanas, mangga, anggur, tomat. Tomat itu buah bukan? Buah dengan saus keju krim. Ide bagus. Gilbert, oh tidak. Wow, Gilbert, apa yang terjadi? Paruhku selalu jadi masalah. Maaf Gil, tidak sengaja. Apa yang terjadi, Louis? Aku barusan melempar Gilbert ke orbit dengan landasan pacu raksasa paruhku. Itu selalu jadi masalah. Louis, kemarilah. Oke, aku datang. Oh, Louis, tak masalah. Aku suka paruhmu. Oh, ini mengerikan. Aku pembawa bencana. Hidupku penuh duka, penuh pergumulan, penuh derita. Paruhku selalu jadi masalah. Hai, Nenek. Halo anak-anak, senang bertemu kalian. Nenek sedang apa? Sedang memikirkan cara membantu cucu nenek paham rencana keselamatan Bapa Surgawi. Nenek sedang buat planet. Kelihatannya seperti planet ya. Sebenarnya hanya lingkaran kertas yang besar. Nenek memilih ini karena dulu kita tinggal dengan Bapa Surgawi. Lalu melakukan perjalanan waktu dan akhirnya kembali untuk hidup bersamanya. Maksudnya kita pernah tinggal di surga? Ya, mari nenek tunjukkan. Anggap ruang keterampilan ini surga. Kita tinggal di surga dengan Bapa Surgawi dan sebuah keluarga besar kekal. Waktunya tiba bagi kita untuk datang ke bumi dan menerima tubuh jasmani. Bapa Surgawi tahu kita akan berbuat salah, jadi dia menjanjikan kita seorang juru selamat. Siap pergi untuk hidup di bumi dan menerima tubuh jasmani? Anggaplah pintu ini seperti dilahirkan. Bumi, betapa luar biasanya tubuh kita. Kita bahkan bisa berdansa. Di bumi, kita tetap anak Allah. Tapi kita punya orang tua fana. Ini orang tua nenek. Mereka sudah lama meninggal, nenek merindukan mereka. Meski nenek tahu kami akan bersama lagi karena terikat melalui perjanjian. Nenek tahu kadang hidup dapat sulit, tapi kita tahu Bapa Surgawi mengasihi kita. Kita selalu berbuat salah, tapi kita dapat selalu bertobat melalui Kristus. Akan tiba waktunya bagi kita untuk mati. Dan itu seperti pergi melalui satu pintu yang lain. Sekarang kita lanjut ke dunia roh. Sudah sampai. Anggap ini dunia roh. Kita masih hidup, hanya tidak punya tubuh jasmani. Bersyukur karena Yesus. Kita akan dibangkitkan dan dihakimi atas pilihan kita melalui kasih karunia-Nya. Jadi, Dia membantu kita kembali pada Bapa Surgawi. Ayo. Bisakah kalian bayangkan indahnya kembali ke surga? Ke rumah dan keluarga celestial kita? Nenek bersyukur pada Juru Selamat Yesus Kristus atas semua yang Dia lakukan. Nenek ingin menjadi seperti Dia.
mengasihi, dan melayani seperti yang Dia tunjukkan. Itu luar biasa. Terima kasih, Nenek. Waktunya untuk berkawan. Saya merasa saya anak Allah saat memandangi adik bayi saya. Karena bagaimana mungkin sesuatu semanis itu datang dari tempat lain selain surga? Kamu manis sekali ya. Iya, manis. Manis sekali. Zu 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 zu. Jika kita semua anak Bapa Surgawi, maka seluruh dunia penuh dengan saudara lelaki dan perempuan kita. Artinya, 1.000.000 pesta ulang tahun tiap harinya. Wah, banyak sekali kuenya. Oke, semua siap? Kalian mengecek aku ya? Tidak, Tepat sekali, Gilbert. Kita akan mulai. Gue, Lana, bisa bacakan pengantarnya? Louis Tukan Junior. Ini pesta kami mengasihimu. Kami melihatmu sedih tentang paruhmu. Kamu dan aku, bentuknya begitu besar. Maaf Louis, kamu diam dulu. Kamu duduk saja dan mendengarkan. Aku akan mulai. Louis, aku suka paruhmu. Itu ada warna-warna favoritku. Allah membuatnya indah. Tapi sangat besar. Jangan bicara. Siapa berikutnya? Victor. Louis, aku suka efek suara yang bisa kamu buat dengan paruhmu. Seperti ini. Tidak, lebih seperti ini. Papa berdebap. Betul kan? Kamu hebat dalam banyak hal. Wow. Wakil, pelan-pelan. Maksudmu aku harus memikirkan hal baik yang dapat kulakukan dengan paruhku dan kita berbeda agar kita saling membantu? Gil, apakah kamu bisa melihat? Louis, ingat saat aku tidak bisa membelah nanas dan kamu membantu dengan paruhmu? Allah menciptakan paruhmu berujung tajam untuk melakukannya. Aku tak bisa membuka kacang tanpa bantuanmu. Kita saling membutuhkan. Paruhmu memang besar, tapi mengagumkan. Kalian. Terima kasih. Louis, sekarang boleh bicara. Kamu mau bilang apa? Oh ya, aku paham maksud kalian. Maksudmu, kamu benar paham maksud kami? Hai, semua paham ya? Tunggu. Oh, alangkah menyenangkannya. Baiklah. Kamu suka pesta ini? Ya, senang mengetahui Allah menciptakan semua makhluk hidup. Apakah kalian diciptakan Allah? Ya, Ya. tentu saja. Aha, Setiap orang adalah anak Allah. Maksudmu, Papa Surgawi itu ayahmu? Ya, begitulah. Aku punya orang tua surgawi untuk rohku, dan orang tua fana yang memberiku tubuh. Seperti orang tuaku yang memberiku paruh besar ini? Maksudku, paruh besar yang cantik. Dan kita punya ciri-ciri orang tua fana kita, yang terlihat pada diriku, seperti mata, hidung, atau warna rambutku. Kita juga punya ciri-ciri Bapa Surgawi, dan dia ingin kita memilih untuk tumbuh seperti dia. Itu bagus ya. Nah, aku harus pergi, ada tugas dan harus belajar. aku juga ada tugas. Aku juga harus pulang. Terima kasih Kami teman-teman. mengasihimu, Louis. Dah, Louis. Sampai jumpa. Kamu burung yang baik, Tuan. Dan beruntung punya kawan yang adalah anak Allah. Bagaimana mereka tahu? Hei, tunggu. Bagaimana kalian tahu kalian anak Allah? Kita suka paruh Louis apa adanya. Jika dia mengubahnya, dia bukan dirinya. Saya mewarnai gambarnya untuk menunjukkan seperti apa rupanya. Dengan paruh seperti itu, dia akan bernyanyi seperti ini. Skibidi-pap-pap, skibidi-pap, skibidi-pap. Itu aneh. Saya suka dia apa adanya. Ibu,
Bagaimana ibu tahu mendapat wahyu atau jika banyak hal yang dipikirkan ibu? Oh sayang, ibu senang bicara soal itu. Tapi ibu sedang membantu kakakmu menata salad karena dia terlalu gembira. Ah, tidak. Kamu memasukkan selada ke wadah dan meletakkannya di meja. Bagaimana saya tahu ini harus dipotong? Ya, anak-anak. Permisi. Ayah, ayah, Hai nak, bisakah kita bicara sambil berjalan? Ayah harus memanggang. Miguel, cepat kemari. Ada apa? Di mana Rugrats Bibi? Bibi Tili. Penny. Hai nak, hai. Kamu gadis yang baik. Ya, kamu baik. Bibi Tili, bolehkah saya bertanya? Oh, konyol. Kamu tidak perlu bertanya apakah kamu boleh bertanya. Saat Bibi berdoa, bagaimana Bibi tahu mendapat jawabannya dari Bapa Wah, Surgawi? Bibi pikir kamu akan bertanya apakah Bibi suka bajumu yang berkilauan. Ini bagus loh. Saat saya berdoa, saya pikir perasaan saya campur aduk. Ya, Bibi paham. Apakah ini perasaan Bibi atau Bapak Surgawi mengatakan sesuatu pada Bibi? Dan bagaimana roh berbicara kepada Bibi mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi, Bibi dapat mengetahui apakah sesuatu itu datang dari Bibi atau tidak jika Bibi merasa damai. Bibi tidak bisa membuat kedamaian. Jadi saat merasakannya, itu pastilah Roh Kudus. Semudah itukah? Ya, ada hal-hal yang kita dapat lakukan agar kita paham. Seperti menelaahnya di benak kita atau membaca tulisan suci. Saat Bibi mencari jawaban dari Bapa Surgawi, Bibi memutuskan apa yang didoakan. Lalu saat berdoa, Bibi bertanya, apakah itu benar? Dan jika benar, Bibi akan merasakan damai melalui Roh Kudus. Itu masuk akal. Ash, Bibi bangga bahwa kamu memikirkan pertanyaan ini sebelum kamu dibaptis. Itulah sebabnya kamu kesayangan Bibi. Tapi jangan bilang-bilang ya. Apakah saya masih kesayangan Bibi jika sudah besar nanti dan berponi sisir? Iya, Dan alis saya sepanjang rambut kita bisa selalu memotongnya. dan rambut lebat tumbuh dari telinga. Tidak soal betapa berantakan kamu, Bapak Surgawi dan Bibi mengasihi kamu. Peranan ilahi anak adalah belajar dan tumbuh, mengasihi dan melayani. Oh, dan percaya agar dapat kembali ke rumah surgawi kita. Saya tahu saya anak Allah saat saya melihat semua hal indah yang Allah ciptakan bagi kita. Hah? Kupu-kupu. Oh. Ini menakjubkan. Bagaimana mereka tahu mereka anak Allah? Hai Louis, semua oke? Hei Laura, boleh aku bertanya? Ya, kamu punya banyak pertanyaan bagus? Apakah kamu anak Allah? Iya. Bagaimana kamu tahu itu? Oh, pertanyaan yang bagus dengan jawaban yang bagus. Jadi, Nabi dan tulisan suci mengajarkan kita adalah anak Allah. Betul. Dan saat aku berdoa untuk tahu apakah itu benar, aku merasa damai di hati. Kadang itu kita sebut wahyu. Wahyu. Apakah itu panjang, oranye, manis, tumbuh di tanah? Itu wortel. Oh iya. Wahyu adalah saat aku bertanya seperti, apakah aku putrimu? Dan jawabannya ya, dalam hati dari Bapa Surgawi. Kamu melakukannya. Iya. Memang perlu waktu, tapi Bapa Surgawi menjawabku. Sekarang kamu tahu kamu anak Allah? Iya. Itu lebih baik daripada frustasi tentang paruhku. Ya, kita semua belajar dari hal-hal sulit. Itu bagian dari rencana Allah untuk membantu kita berpaling pada juru selamat, beriman dan kuat. Kita juga dapat meminta Allah membantu kita belajar dan terus maju. Kita bersuka cita karena tahu Bapa Surgawi dan Yesus akan menyertai dan menolong kita. Dan dia menjawab dengan wahyu. Ya, dan dengan jawaban itu, kita merasa dikasihi, aman, dan hangat. Aku suka cacing. Bukan, angsa konyol.
Kini tahu kamu anak Allah. Apa yang dapat kamu lakukan dengan lebih baik? Menurutku kini aku tahu. Aku putrinya. Aku dapat menjadi lebih seperti Bapa Surgawi. Aku tidak takut kalau ingat itu. Dan aku merasa senang menepati perjanjian baptisanku. Aku ingin mengasihi orang seperti Juru Selamat lakukan. Kamu benar. Jawaban yang bagus. Oh, Louis. Kamu harus dapat wortel. Oh, dan cacing? Melakukan hal baik diberkati dengan perasaan yang baik. Itu caranya saya tahu Bapa Surgawi berbicara pada saya melalui Roh Kudus. Kita dapat menjadi yang paling baik saat bertobat dan menerima kuasa Juru Selamat untuk membersihkan kita dari dosa. Oh, Gil, leluconmu yang terbaik. Victor juga punya lelucon bagus. Dari mana kamu dapat rasa humor itu ya? Itu bagus. Kalian bagus. Hah, benar. Buah saus krim keju. Semuanya, ayo. Saya tahu saya anak Allah, karena saya percaya saat Yesus berfirman itulah kita, anak Allah. Maksud saya, bukankah itu mengagumkan? I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God, and He has sent me here, has given me An earthly home with parents kind and dear. lead me, Guide me, walk beside me, help me find the way. teach me all that I must do To live with Him someday. I am a child of God, and so my needs are met. Help me to understand His words Before it grows too late, lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of I am a child of God. I am a child of God. Poinmu yang sebelumnya bagus tentang menerima penampilan saya apa adanya. Itu benar-benar sesuai dengan saya, Gilbert. Saya tidak sadar punya teman yang penuh kasih dan wawasan. Oke, kita baru makan pizza kemarin.